Sunan Muria dan Dewi Roroyono, kisah cinta keturunan Sunan Kalijaga yang melegenda. Melakukan perjalanan ke berbagai tempat di Pulau Jawa untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ajaran Islam. Berikut adalah beberapa perjalanan Sunan Muria. Gunung Muria. Sunan Muria memilih Gunung Muria sebagai tempat dakwahnya. Gunung Muria berada di pantai utara Jawa Tengah, di sebelah timur laut kota Semarang. Wilayah dakwah Sunan Muria saat ini berada di Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kudus, Jawa Tengah. Tayu, Pati, Juwana, Kudus. Sunan Muria menyebarkan Islam sampai ke daerah-daerah tersebut. Sunan Muria adalah salah satu wali songo yang dikenal sebagai tokoh yang menyebarkan Islam di daerah Gunung Muria. Ia merupakan putra Sunan Kalijaga dan dikenal sebagai wali songo termuda. Sunan Muria berdakwah dengan cara yang halus, yaitu dengan menggunakan kesenian dan tradisi kebudayaan Jawa. Ia juga mengajarkan kursus keterampilan untuk para nelayan dan pelaut. Sunan Muria juga dikenal sebagai penggagas ajaran merawat bumi untuk melestarikan lingkungan. Ajarannya mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nama Sunan Muria sangat masyhur di Jawa dan seantero Nusantara. Salah satu dari 9 wali songo ini juga dikenal sebagai Sunan Muria Abdul Jalil. Nama Sunan Muria sangat masyhur di Jawa dan seantero Nusantara. Salah satu dari 9 wali songo ini juga dikenal sebagai Sunan Muria Abdul Jalil, yang diyakini menyebarkan agama Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga ke-16. Sunan Muria merupakan tokoh yang sangat penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Jawa Tengah, terutama di sekitar Gunung Muria, Jawa Tengah, Indonesia. Nama aslinya adalah Raden Umar Said atau Mbah Umar Said. Ia adalah keturunan dari Pangeran Brawijaya kelima, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Sunan Muria memiliki peran penting dalam mengislamkan masyarakat Jawa pada masa itu, dan pengaruhnya masih terasa hingga sekarang. Sunan Muria dikenal sebagai seorang wali yang saleh dan bijaksana. Ia hidup sederhana dan berdakwah dengan cara yang sangat efektif, menggunakan bahasa dan budaya lokal untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Ia banyak mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian kepada masyarakat sekitar. Salah satu tempat yang sangat dihormati dan sering menjadi tujuan ziarah adalah makam Sunan Muria yang terletak di lereng Gunung Muria, di Desa Sarirejo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Setiap tahunnya, banyak orang yang mengunjungi makam tersebut untuk berziarah dan berdoa. Sunan Muria merupakan anak dari Sunan Kalijaga melalui pernikahannya dengan Dewi Saroh. Raden Umar Said terkenal akan ilmunya yang sakti, dan terkenal sebagai pencipta tembang sinom dan kinanti. Dalam dakwahnya, Raden Umar Said lebih menekankan dakwahnya kepada kaum nelayan, pedagang dan rakyat jelata. Menginjak dewasa, Raden Umar Said menikah dengan Dewi Sujinah yang merupakan putri dari Sunan Mudung, Raden Usman Haji. Sunan Mudung merupakan salah satu putra dari Sultan Mesir yang melakukan perjalanan hingga Tanah Jawa. Sunan Mudung sendiri merupakan ayah dari Sunan Kudus. Dari pernikahannya dengan Dewi Sujinah, ia dikaruniai putra bernama Pangen Santri atau Sunan Ngadilangu. Kecantikannya, tepat kami berdua berhadap-hadapan, suara azan Isya pun berkumandang. Mau berangkat sekarang? Tanyanya. Iya, jawabku singkat seraya kuturunkan injakan belakang. Mengenakan helmnya dan langsung naik ke atas motor. Asteris. Apa tidak apa-apa? Atau aku terlalu jauhkah untuk melangkah, memulai percakapan di atas motor? Iya, ini terlalu jauh, jawabnya singkat. Maafkan aku, sudah berapa kali kamu minta maaf? Entahlah, banyak kayaknya, coba hitung. Dari angka berapa? 5, aku tersenyum seraya melihatnya melalui spion motor yang sudah kuarahkan ke arahnya. Asteris. Taman kota. Tanpa persiapan apa-apa ku duduk di sampingnya, tidak ada cerita yang kumulai. Aku hanya sedang ingin berdua dengannya. Melihat senyumnya dan aroma wewangian yang ia pakai, hal itu saja sudah membuatku tenang. Bahkan membuat pikiranku melayang, menghayal keindahan bersamanya. Waktu tersisa 30 menit, katanya tiba-tiba. Boleh minta tambahan waktu? Tidak. Kenapa? Karena kita terlalu jauh. Ku kepalkan tangan, menahan tubuh yang bergemetar.
Dengan berani kugenggam tangannya dan dia tidak menolaknya. Beri aku tambahan waktu, aku berjanji ini malam terakhir. 15 menit lagi, waktu tersisa. 15 menit lagi, waktu tambahan yang kuminta, tidak bisa. Katakan sekarang jika ingin ada yang dibicarakan. Semua telah berakhir, terima kasih atas semuanya, asteris. Kurasakan beberapa tetesan air jatuh, sampai membasahi hidungku. Bahkan air yang jatuh itu menetes di bawah kelopak mata, seperti sengaja untuk menyamarkan air mataku. Perlahan kuarahkan tangannya untuk memelukku dan ia meresponku dengan baik, langsung mendekap tubuhku yang lama. Hari itu, kurasakan kehangatan yang sangat jauh berbeda dan hanya dia yang bisa melakukannya. Tapi sayang kehangatan itu harus kulepaskan, karena itu bukan milikku tapi milik suaminya. Aku sadar jika aku masih ada di tempat ini, maka yang kudapatkan hanya rasa sakit yang semakin dalam dan aku tidak ingin menggendong rasa sakit ini untuk waktu yang lama. Hari itu juga, kuputuskan untuk berhenti melangkah mengejarnya. Selesai.